Jakarta darurat. Tim Ridho memaksakan pilkada 2 putaran dan sebanyak 25 TPS jadi target pemungutan suara ulang. Beberapa akun media sosial menyerukan situasi darurat itu dan ini mereka unggah dengan latar belakang oranye warna identitas atau identity color dari kota Jakarta. Salah satunya adalah akun Murtadawan. Ini kalau nggak salah dulu dikenal sebagai buzzernya Presiden Jokowi. Ini kelihatannya sekarang jadi posisinya berseberangan ya dengan Jokowi. Info bahwa pasangan Ridho bakal memaksakan pilkada 2 putaran itu sesungguhnya sudah menggema tidak lama setelah publikasi quick count sejumlah lembaga survei pada hari Rabu sore 27 November pada saat pemungutan suara karena kan aturan KPU ini quick count itu boleh mulai diumumkan mulai pukul 1 siang. Tapi majalah Tempo juga dalam laporan utamanya yang terbaru itu bahkan menyebutkan ini soal rencana pilkada 2 putaran ini nggak main-main karena Presiden Prabowo bersama dengan mantan Presiden Jokowi itu terlibat langsung dalam operasi yang digambarkan oleh Tempo sebagai menggeser perolehan suara pasangan Pramono Rano sehingga memungkinkan pilkada berlangsung 2 putaran. Jadi ini modusnya bukan penggelembungan suara pasangan Ridho yang dilakukan karena terlampau jauh ya kalau pasangan Ridho digelembungkan, tapi mengurangi suara pasangan Pramono Rano sehingga perolehan suaranya itu berada di bawah 50%. Ini sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu tidak bisa memenuhi syarat untuk menang 1 putaran. Karena di Jakarta ini untuk menang 1 putaran itu kandidat harus mendapatkan suara 50+1. Bukan 51% ya, 50+1. Satu saja suaranya. Geser-menggeser perolehan suara itu mungkin kan karena hasil quick count dari sejumlah lembaga survei itu betul menyebutkan bahwa perolehan suara pasangan Pramono Rano itu unggul jauh dari pasangan Ridwan Kamil Suswono. Namun katanya angkanya itu belum melampaui 50%+1. Namun beberapa lembaga survei, bahkan kalau saya lihat jumlahnya lebih banyak, menyebutkan bahwa pasangan Pramono Rano itu angka perolehan suaranya melebihi 50%+1. Ada yang menyebut 50%, 50,09. Bahkan seperti SMRC, saya belum menjadi riset consulting, menyebutkan angkanya itu 51%. Jadi ya ini pasangan ini berarti sudah menangkan Pilkada Jakarta 1 putaran sesuai ketentuan undang-undang dan tidak perlu ada putaran kedua. Tetapi kelihatannya perbedaan tadi, dispute ini tadi dimanfaatkan oleh tim Ridho untuk menjadi semacam justifikasi bahwa memang belum memperoleh suara 50%+1 pasangan dari Pramono Rano ini. Pada Kamis dini hari, Arya Bima, politisi senior PDIP yang menjadi sekretaris tim ses pasangan Pramono Rano, menggelar jumpa pers dan menyatakan berdasarkan hasil real count yang mereka rekapitulasi dari hasil C1 di seluruh TPS yang mencapai 14.000 lebih, tinggal beberapa TPS, 43 TPS seingat saya berapa kemarin itu yang belum direkap. Hasilnya pasangan Pramono Rano memperoleh suara 50,09%. Angka itu katanya 50% plus 3.000 suara. Namun pada waktu itu, ya, memang seperti saya katakan tadi hasilnya belum 100% dari seluruh TPS. Nah, baru pada Kamis paginya, kalau yang tadi dini hari, kemudian Kamis paginya, langsung Pramono Rano sendiri bersama Rano yang menggelar jumpa pers dengan data yang lebih akurat. Karena mereka menggunakan real count dari KPUD DKI Jakarta yang sudah tuntas 100%. Alhamdulillah hasil real count KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil per pagi ini, Kamis tanggal 28 November 2024 telah mencapai 100%. TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 3 yakni 2.183.577 suara atau 50,07%, kata Pramono ini ketika dia menggelar jumpa pers. Namun klaim Pramono itu dibantah oleh politisi Gerindra Ahmad Riza Patria atau Ariza Patria yang menjadi ketua tim ses Ridho. Menurutnya berdasarkan perhitungan dari partai-partai yang menjadi tim internal Ridho, perolehan suara Pramono benar lebih unggul dari Ridho, namun belum melampaui 50%+1 sebagaimana dipersyaratkan undang-undang. Jadi pilkada 2 putaran. Yang menarik ini Ariza Patria bahkan kemudian membuat sayembara siapapun yang memiliki data kecurangan akan diberi hadiah sebesar 10 juta. Nah ini kelihatannya dia mulai mengintrodusir atau menyusupkan atau menanamkan ide di publik bahwa
ini pemilu ini berlangsung curang gitu ya, sehingga pasangan Pramono Rano yang menang. Tapi siapa yang benar dari klaim kedua klaim tadi itu? Ini situs Jaga Suara ini jadi yang lebih independen yang ikut mengawal perolehan hasil pilkada di seluruh Indonesia itu juga melansir data yang sama dengan tim internal PDIP. Hasilnya Pramono Rano memperoleh 50,070%, kemudian pasangan Ridho itu 39,40%, dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana itu 10,53%. Berdasarkan perhitungan kami, pasangan Pramono Rano menang satu putaran, ujar Hadar Nafis Gumai. Ini dulu dia dikenal sebagai komisioner dari KPU, yang sekarang dia menjadi pendiri situs Jaga Suara. Jadi kalau kita menyimak pernyataan dari Hadar Gumai tadi dari Jaga Suara, ya ini klaim dari Pramono Rano yang lebih benar begitu. Tetapi kan sekarang ini sampai sekarang pasangan dari Ridho, tim sesnya tidak mengakui bahwa mereka sudah kalah dalam satu putaran. Bahkan mereka itu kemudian menuding itu ada kecurangan. Dan yang mengejutkan hari Senin gitu ya, hari Senin awal pekan ini, masa relawan dan organisasi masyarakat pendukung pasangan Ridho itu melayangkan mosi tidak percaya kepada KPU Provinsi Jakarta KPUD. Jadi ini yang dituding adalah KPUD tidak becus ya dalam melaksanakan pilkada di Jakarta karena ini banyak bermasalah gitu. Kenapa mereka menyatakan mosi tidak percaya? Ya bagaimana kita bisa percaya ketika KPU-nya tidak ada yang namanya etika, tidak dipakai. Ini disampaikan anggota tim pemenangan Ridho sekaligus koordinator aksi Ramdan Amsah. Itu ketika ditemui di KPU Jakarta hari Senin tanggal 2 Desember 2024. Dan Ramdan mengatakan salah satu faktor atau penentu yang membuat pihaknya meyakini Pilkada Jakarta 2024 bermasalah adalah rendahnya partisipasi warga Jakarta di pesta demokrasi kali ini. Ini saya bacanya di Kompas ya. Kemudian dia menyatakan jika partisipasi masyarakat rendah, kinerja KPU Jakarta patut dipertanyakan. Nah, kenapa sampai rendah partisipasi? Ya karena etika moral katanya. Mungkin baganya adalah tidak lagi percaya masyarakat kepada KPU. Ini menarik logikanya ini. Selain mereka melakukan atau menyatakan mosi tidak percaya kepada KPU di Jakarta, kubu dari Ridho itu juga menginstruksikan saksi mereka di sejumlah kecamatan untuk tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta. Ini disampaikan oleh Sekretaris Tim Pemenangan Ridho, Basri Baco, yang kata dia memang ini di sejumlah kecamatan itu terjadi kecurangan. Jadi kata dia terkait dengan rekapitulasi di kecamatan, di beberapa kecamatan yang kita duga kita rasa ada ketidakpuasan, ada kecurigaan. Maka memang kita mengarahkan kepada saksi untuk tidak menandatangani berita acara tersebut. Dia menyatakan banyak titik yang pembagian formulir C6-nya itu bermasalah sehingga angka partisipasi masyarakat pun menjadi rendah. Karena itulah dia kemudian mengusulkan itu atau dia menginginkan terjadi pemungutan suara ulang. Nanti teman-teman media bisa lihat sendiri. Mereka datang ke Bawaslu dan melapor bahwa bukti laporan asli dan masih kita himpun terus itu katanya. Jadi saksi-saksinya melaporkan itu ke Bawaslu. Ini saya kira yang kemudian disebut darurat karena kelihatannya mereka memaksakan itu dengan tadi tudingan yang curang. Kalau yang kali ini justru yang dipersoalkan adalah peran dari KPUD yang tidak bisa mendatangkan para pemilih sehingga tingkat partisipasinya rendah. Apakah ini bisa jadi dasar pemungutan suara ulang ya? Kalau yang kecurangan, saya kira apalagi kemudian datanya kuat ya bisa dilakukan PSU. Dan ini kan targetnya bukan menaikkan suara Ridho, tapi pokoknya turunnya suara Pramono Rano yang 2.943 suara gitu ya. Jadi kalau di PSU itu misalnya katakanlah di 25 TPS itu kemudian bisa ditingkatkan partisipasinya dan itu dipastikan para pendukung Ridho dan kemudian mungkin banyak pendukung Pramono Rano yang tidak hadir lagi, bisa saja suaranya turun gitu. Jadi tidak mengejutkan kalau kemudian para netizen menyerukan darurat Jakarta ini. Saya kira mungkin mengulang situasi darurat sebelumnya yang menggunakan Garuda Tagar Biru ya. Kalau kali ini karena darurat Jakarta makanya kemudian menggunakan latar belakangnya warna oranye. Jadi ini memang terlihat sekali bahwa sekarang ini sedang ada operasi diam-diam bagaimana untuk menurunkan suara dari Pramono Rano. Hanya problemnya memang di Jakarta ini berbeda dengan di daerah ya. Sorotan media, kemudian netizen dan juga warga Jakarta ini kan secara umum lebih melek literasinya.
Dan itu juga menjelaskan mengapa kemudian endorsement Pak Jokowi itu di Jakarta juga nggak mempan. Karena sebenarnya saya sendiri mengatakan bahwa Pak Jokowi itu nggak punya endorsement power. Dia tidak punya Jokowi efek. Yang punya efeknya itu karena disertai dengan bansos dan juga pengerahan aparatur sipil negara dan juga aparat penegak hukum sebagaimana didakwakan oleh para politisi PDIP. Jadi ini hari-hari ini meskipun kelihatannya di permukaan tenang-tenang saja, tapi di balik itu sebenarnya situasinya sedang memanas. Di bawah ada operasi-operasi bagaimana agar suaranya pasangan Pramono Rano itu turun tidak sampai 50% dan dengan begitu pilkada ulang itu atau pilkada putaran kedua akan bisa dilaksanakan dan disitulah mereka pasangan Ridho ini optimis bahwa mereka bisa memenangkan itu. Tapi jangan-jangan kalau itu terjadi malah terjadi pembalikan dan antipati publik Jakarta terhadap mereka makin mengeras sehingga meskipun dilakukan putaran kedua ya bukannya kemudian suara dari Ridho ini bertambah tapi malah bisa berkurang. Ini yang saya kira mesti diantisipasi dan mesti dipahami oleh tim dari Ridho dan saya kira mereka pasti paham karena karakteristik masyarakat Jakarta ini berbeda dengan karakteristik para pemilih di daerah.